for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najmi Nabila, NPM 215020030. Saya dari kelompok pemerintahan bersama rekan-rekan saya. Ya, dan saya Raihan Saipullah dengan NPM 215020042. Dan Nadia, punten masih di mute. Ya, maaf. Perkenalkan nama saya Nadia Septiana Saputri dengan NPM 215020031. Ya, baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang pemerintahan, dimulai dari Teh Nadia yang akan mempresentasikan. Kepada Teh Nadia, dipersilahkan. Mungkin slide selanjutnya. Nah, baik, terima kasih kepada Teh Nazmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi wilayah Indonesia dalam rentang waktu pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, di sini ada masalahnya kondisi wilayah Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021. Mungkin di next. Nah, berdasarkan data yang sudah kita lihat tadi, bahwa Indonesia mengalami perubahan dari wilayahnya. Bahwa jumlah kecamatan di Indonesia sekarang mengalami penambahan sebanyak 57 kecamatan. Nah, jumlah desa atau kelurahan di Indonesia bertambah sebanyak 499 desa atau kelurahan. Nah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua adalah dua provinsi yang paling banyak dalam penambahan kecamatan. Nah, masing-masing dari provinsi tersebut mengalami penambahan sebanyak 8 kecamatan. Nah, Provinsi Jawa Timur masih memiliki jumlah kecamatan terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 666 kecamatan. Nah, pada tahun 2001, jumlah desa atau kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara justru berkurang sebanyak 47 desa atau kelurahan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Mungkin dilanjut. Nah, di sini ada anggota DPR perempuan. Nah, di sini ada pemilihan umum dari tahun 1955 sampai tahun 2019. Di sini ada pemilihan umum pada Orde Lama pada tahun 1955, yaitu sistem pemilihan umum yang digunakan adalah eh, sistem perwakilan berimbang dengan daftar tertutup. Kemudian ada pemilihan umum pada masa Orde Baru pada tahun 1971 sampai 1997. Sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang dengan daftar tertutup. Kemudian ada pemilihan umum pada tahun 1999. Sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang dengan daftar tertutup. Nah, kemudian ada sistem umum pada tahun 2004. Sistem pemilihan umum yang digunakan adalah campuran dari sistem distrik dan sistem proporsional, di mana sistem perwakilan berimbang yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang dengan daftar terbuka. Kemudian ada pemilu pada tahun 2009 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian ada pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia yang terlaksana pada tanggal 9 April 2014. Pelaksanaan pemilu terlebih dahulu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, pada waktu yang berbeda, dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir ada pemilihan umum, akan dilaksanakan pada tanggal 17 April pada tahun 19. Untuk pertama kalinya di Indonesia akan dilaksanakan pemilu serentak, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta para anggota DPR, DPD,
dan DPRD secara serentak pada waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sini ada berdasarkan pemilu persentase pada anggota DPRD perempuan. Nah, di sini ada 1955 bahwa persentasenya adalah 6%. Kemudian pada tahun 1971 anggotanya ada 7%. Kemudian 1977 8%, 1982 9%, 1987 dengan persentase 12%, 1992 12%, 1997 12%, dan 1999 turun menjadi 9%, 2004 12%, 2009 18%, 2014 17%, dan 2009 21%. Dan kemudian di sini ada mengenai PNS perempuan di Indonesia. Nah, di sini ada jumlah PNS di Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Nah, di sini ada perbandingan antara PNS perempuan dan PNS laki-laki. Nah, di sini perbandingannya bahwa PNS perempuan jauh lebih banyak daripada PNS laki-laki. Menurut Badan Kepegawaian Negara atau BKN, mencatat jumlah PNS Indonesia saat ini adalah 3.995.634 orang atau turun sekitar 4,13% dari jumlah PNS pada tahun 2020, yakni 4.168.118 orang. Jumlah ini didominasi oleh perempuan dengan total 2.105.345 orang atau sekitar 52,69% dari jumlah keseluruhan PNS. Sementara PNS laki-laki berjumlah 1.890.289 orang. Nah, pada tahun lalu, komposisi PNS juga didominasi oleh perempuan dengan persentase 52,21% dari jumlah keseluruhan PNS, dan angka PNS perempuan tahun lalu berjumlah 2.176.588 dan laki-laki 1.991.530 orang. Nah, di sini ada persentase bahwa 53% PNS Indonesia adalah perempuan. Nah, 61% atau 1,3 juta PNS perempuan berpendidikan sarjana. Nah, PNS perempuan di Indonesia pada tahun 2021 bahwa 10% dari total PNS perempuan di Indonesia berada di Provinsi Jawa Timur, terbanyak bila dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Nah, 64% jabatan fungsional guru di Indonesia adalah PNS perempuan. Nah, 8 dari 10 jabatan fungsional medis adalah PNS perempuan. Terima kasih kepada Teh Nadia. Selanjutnya kepada Kang Raihan kami persilakan. Ya, selanjutnya tentang keuangan pemerintahan Indonesia. Bapak RI telah menyampaikan opini audit atas laporan keuangan pemerintah, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat LKPP, laporan keuangan kementerian atau lembaga LKKL, dan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, opini audit tersebut disampaikan oleh BPK Bapak pada akhir bulan Mei. Penyebabnya adalah pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan Bapak RI dan pemerintah menyelesaikan laporan keuangan audited seperti tahun sebelumnya. Di sini perkembangan laporan keuangan pemerintah tidak terlepas dari perkembangan kemajuan suatu negara, terutama pengelolaan keuangan dan kondisi politik. Semakin maju suatu negara dan menganut paham demokrasi, maka laporan keuangan negara tersebut hampir
dipastikan baik. Demikian juga sebaliknya. Jika negara tersebut masih tertinggal dan atau tidak menganut paham demokrasi, maka laporan keuangan negara tersebut juga tidak atau kurang baik. Kondisi tersebut dapat dipahami karena negara yang baik dan menganut paham demokrasi pasti melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Beberapa prinsip itu antara lain akuntabilitas dan transparansi. Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan pemerintah yang diambil kepada masyarakat, termasuk pelaksanaan anggarannya. Lalu, demikian juga prinsip transparansi. Pemerintah harus mampu menciptakan kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan mengakses informasi tersebut. Suatu negara dikatakan menerapkan good governance, terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi apabila negara tersebut telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu ada Indeks Demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah konsep yang besar sehingga upaya untuk mengukur demokrasi tentu akan dihadapkan pada perdebatan mengenai aspek-aspek dari demokrasi yang harus diukur. Aspek kebebasan sipil merupakan aspek yang disepakati oleh banyak ahli sebagai aspek paling besar dasar dari demokrasi. Seluruh prosedur demokrasi akan berujung pada satu hal, yaitu menjamin adanya kebebasan. Indeks Demokrasi Indonesia menyadari pentingnya kebebasan sipil dalam membentuk demokrasi di Indonesia, sehingga kebebasan sipil termasuk sebagai aspek yang diukur dalam IDI Bappenas 2011. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia diukur oleh Badan Pusat Statistik BPS berdasarkan atas 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator. Indikator tersebut dinilai melihat dokumen dan surat kabar, melakukan fokus grup discussion dan wawancara mendalam. Terima kasih kepada Kang Raihan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun indikator-indikator yang dimaksud, aspek variabel dan indikator adalah yang pertama itu indikator kebebasan berkumpul dan berserikat. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang kedua itu indikator kebebasan pendapat. Yang ketiga itu indikator kebebasan berkeyakinan. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya. Yang D, indikator kebebasan dari diskriminasi. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya. Yang E, indikator hak memilih dan dipilih. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat kejadian yang menunjukkan ketiadaan atau kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih. Lalu indikator partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan, pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Yang selanjutnya indikator pemilu yang bebas dan adil. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu, kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam perhitungan suara. Selanjutnya indikator peran DPRD. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD
persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan, rekomendasi DPRD kepada eksekutif. Lalu selanjutnya indikator peran partai politik. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu, persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi. Selanjutnya indikator peran birokrasi. Pemerintah daerah, jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PT UN upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir, indikator peradilan yang independen. Keputusan hakim yang kontroversial, penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi. Dengan mengetahui indikator-indikator dalam penilaian tersebut, kita dapat memahami bagaimana cara meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI, lebih lanjut dapat meningkatkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Ini merupakan tabel yang saya dapat dari sumber Badan Pusat Statistik tentang Indeks Demokrasi di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2020. Skor Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI sebesar 73,66 pada tahun 2020. Nilai tersebut turun 1,68% dibandingkan pada tahun sebelumnya, sebesar 74,92. Berdasarkan penyusunannya, aspek-aspek kebebasan sipil memiliki skor yang paling besar, yakni 79,4. Aspek tersebut meningkat 2,85% dibandingkan pada 2019 yang sebesar 78,73. Sementara aspek lembaga demokrasi tercatat sebagai sebesar 75,6. Nilainya turun 3,89% dari periode tahun sebelumnya sebesar 78,33. Hak-hak politik menjadi aspek dengan skor paling rendah lantaran hanya 67,85. Skor ini juga turun 4,04% dibandingkan pada 2019 yang sebesar 70,71%. Beberapa hal yang dapat meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia yaitu transparansi anggaran atau APBD atau APBN oleh pemerintah dalam berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat seperti website pemerintah dan sebagainya. Semakin transparan, maka semakin tinggi nilai indeksnya. Meningkatnya pengaduan dari masyarakat, semakin banyak pengaduan dari masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat bebas berekspresi dan menyampaikan pendapat, serta tidak ada tekanan dari pemerintah yang membatasi penyampaian pendapat kepada pemerintah. Semakin banyak kanal atau jalur yang disediakan oleh pemerintah dalam menggali aduan atau usulan pendapat masyarakat, maka semakin baik nilai ID-nya. Beberapa hal yang dapat menurunkan nilai ID yaitu adanya kekerasan atau kerusuhan dalam demonstrasi seperti unjuk rasa oleh masyarakat, baik yang kekerasan yang dilakukan oleh aparat maupun oleh masyarakat pelaku demonstrasi. Lalu penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang mayoritas untuk operasional partai politik. Dalam bahasa lain, penggunaan bantuan keuangan partai politik untuk operasional partai politik. Strategi pemenangan lebih besar daripada untuk pendidikan politik atau kaderisasi dan pendidikan politik lainnya. Mungkin sekian saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.